Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari PAI tentang makna zikir dan doa setelah sholat. Teman-teman, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, tentu kita ingin selalu mengingat dan memohon kepadanya. Apa kegiatan yang dapat dilakukan? Kegiatan yang sebaiknya dilakukan yaitu zikir dan doa. Mari kita pelajari bersama-sama makna zikir dan doa menurut bahasa. Teman-teman tahu tidak apa zikir menurut bahasa? Zikir menurut bahasa artinya mengingat. Sedangkan doa menurut bahasa artinya apa ya teman-teman? Doa menurut bahasa artinya memohon atau meminta. Selanjutnya mempunyai beberapa gambar. Teman-teman silahkan amati gambar berikut. Ada gambar anak yang sedang sakit, ada gambar orang yang sedang terkena musibah gempa, ada yang terkena musibah banjir, dan ada yang sedang terkena musibah jatuh karena sakit. Selanjutnya punya gambar yang lain teman-teman. Yuk kita amati bersama-sama. Ada gambar anak-anak yang sedang bermain di sekolah. Ada gambar keluarga yang sedang makan bersama-sama. Selanjutnya ada gambar anak-anak yang sedang bertamasya. Dan yang terakhir ada gambar keluarga yang sedang bercocok tanam. Setelah teman-teman mengamati gambar 1 dan 2, teman-teman tahu tidak apa kesimpulannya? Kita mulai dari gambar 1 ya teman-teman. Pada gambar 1 terlihat bahwa kita sering menjumpai permasalahan atau persoalan dalam kehidupan di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang dapat terhindar dari masalah, seperti air laut yang kadang mengalami pasang, kadang juga mengalami surut. Jadi, ketika kita sedang mengalami kesempitan atau kesusahan dalam kehidupan, sebaiknya kita tidak boleh mudah putus asa. Karena sebenarnya aneka ragam permasalahan kehidupan dunia tersebut hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang beriman. Kita lanjut pada gambar yang kedua ya teman-teman. Apa sih kesimpulan dari gambar kedua? Kesimpulan dari gambar kedua adalah kita sebagai manusia juga akan mendapatkan kejayaan atau kebahagiaan dalam hidup, yang mana hal tersebut merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang beriman. Jadi ketika kita menerima kejayaan dalam hidup, sebaiknya kita tidak boleh menjadi lupa diri. Untuk selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam tentang zikir dan doa. Yang pertama, tentang zikir. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kenapa kita harus zikir kepada Allah? Karena Allah adalah satu-satunya tempat kita meminta dan bergantung. Tidak ada yang lainnya ya teman-teman. Dengan berzikir, kita akan tetap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Untuk selanjutnya, kita bahas bersama-sama tentang apa itu doa. Teman-teman tahu tidak apa itu doa? Doa adalah permohonan atau permintaan dari seorang hamba kepada Tuhannya dengan mengucapkan ucapan baik yang dikehendakinya. Contohnya, seperti kita berdoa semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu, dan diberikan kemudahan rezeki kepada orang tua kita. Karena teman-teman, orang yang sukses itu adalah orang yang selalu mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 110, bahwasanya kita dapat berdoa dengan menyebut nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna. Lalu, ketika kita berdoa, kita tidak perlu mengeraskan suara kita ataupun merendahkannya. Jadi, kita dapat di pertengahannya saja ya teman-teman. Jadi teman-teman, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaan kita. Teman-teman, kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tahukah teman-teman, jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita akan jauh kepada orang tersebut. Jadi, semakin banyak kesalahan yang kita lakukan, maka akan semakin jauh jarak kita dengan orang tersebut. Begitu pula jika kita melakukan dosa dan kesalahan. Semakin banyak kita berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah, maka hal tersebut akan membuat jarak kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, jika kita telah berbuat kesalahan yang membuat jarak kepada orang lain, dan kita telah berbuat dosa dan kesalahan yang membuat jarak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan berzikir dan berdoa. Karena hanya dengan berzikir hati akan merasa tentram dan kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu berdoa. Teman-teman tahu tidak berdoa itu apa? Berdoa merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tata cara berdoa harus sesuai dengan ketentuan syariah. Teman-teman, banyak di antara kita yang belum tahu tata cara berdoa. Padahal doa adalah senjata para rasul, orang-orang solih, dan orang-orang yang beriman. Teman-teman tahu tidak doa apa yang paling disukai Allah? Doa yang paling disukai Allah adalah doa yang ada dalam Al-Quran dan di dalamnya disebut asma Allah yang Maha Agung. Teman-teman, berikut adalah bacaan zikir yang biasa kita dengar. Membaca istighfar, astagfirullah. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, membaca tasbih, subhanallah. Artinya, maha suci Allah. Yang ketiga, membaca tahmid, alhamdulillah. Artinya, segala puji bagi Allah. Yang keempat, membaca takbir, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Dan yang terakhir, membaca tahlil, La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Teman-teman, apa yang teman-teman lakukan jika mendapatkan kejayaan atau kebahagiaan di dalam hidup? Ya, betul. Tentu kita harus bersyukur, ingat atau zikir kepada Allah. Karena berzikir merupakan salah satu bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari tata cara berdoa. Pertama, rendah hati dan pelan-pelan saat berdoa. 2. Yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ikhlas berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Diawali dengan membaca Asmaul Husna. 5. Diawali dengan salawat Nabi. Dan yang terakhir, membaca doa kebaikan sesuai yang diinginkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 205, yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Teman-teman, sekian untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.